Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 bulan Februari tahun 2023, dengan saya, Pendeta Aji Santoso Mitalimpah, Resort GKE Purcau, akan mengajak kita di dalam pembacaan dan perenungan dari kebenaran firman Tuhan, yang dimana diambil sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Epanglis, yaitu Perjanjian Lama, Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-14. Namun sebelum kita membaca lebih jauh kebenaran firman Tuhan ini, mari kita rendahkan hati kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena hari lepas hari boleh kami jalani di dalam suka bahkan duka. Ada tuntunan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan tidak pernah berpaling daripada kami. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, jika pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu, mari Tuhan nyatakanlah kepada kami pribadi lepas pribadi hikmat dan kebijaksanaan, biar kami boleh mengerti, terlebih kami boleh mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap aktivitas pekerjaan maupun rutinitas serta pelayanan yang kami boleh lakukan. Dan biarkanlah kehendak-Mu yang jadi di dalam setiap kehidupan kami, bukan kehendak kami manusia yang panah ini yang jadi. Inilah harapan pinta dan doa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-14. Di bawah judul perikop, Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Demikian bunyi dari kebenaran firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semua itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku,
maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit, dan dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu, aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Demikian bunyi dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan bersama-sama tadi, di mana pembacaan kita tadi Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-14. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, manusia hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya peraturan. Baik di dalam lingkup keluarga, lingkungan tempat kita tinggal, ataupun di dunia kerja. Semua peraturan ini dibuat supaya segala kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan tidak lepas dari yang namanya tujuan. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang bisa taat di dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ada. Nah, hal itu bergantung pada diri mereka masing-masing untuk memilih taat ataupun memilih tidak taat pada perintah atau ketetapan tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, berbicara tentang ketaatan, itu jugalah yang kini kita pelajari dari kisah bangsa Israel yang telah kita bacakan tadi. Hidup berkat dan mewarisi tanah Kanaan tergantung pada hubungan bangsa Israel dengan Allah. Kelangsungan hidup umat serta milik atas tanah bergantung pada kepatuhan mereka terhadap ketetapan-ketetapan dan hukum yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ada panggilan untuk hidup dalam ketaatan, dan ketaatan adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan dari berkat-berkat yang diberikan oleh Allah di dalam janjinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Allah begitu mengasihi Israel dan memberikan yang terbaik baginya. Namun di sisi lain, Allah menuntut adanya kesetiaan dan cinta kasih yang tidak terbagi dari umatnya. Allah tidak menginginkan umatnya menyembah ilah-ilah lain atau segala sesuatu di luar daripada ketetapan yang telah diberikannya. Ia berharap bangsa Israel ini yang masuk ke tanah perjanjian tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan, di mana Allah mencintai bangsa Israel dengan pemeliharaannya yang begitu amat ajaib dan yang begitu amat indah. Ketetapan-ketetapan yang diajarkan Musa merupakan kehendak daripada Allah itu sendiri. Hal itu hendaknya terus menjadi pedoman bagi mereka, dan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah harus ditolak atau dijauhi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, demikian jugalah di dalam kehidupan kita pada saat ini. Banyak tantangan yang membawa kita hidup jauh daripada kesetiaan kepada Tuhan. Kita tentu ingin selamat dan diberkati Tuhan di dalam segala hal, entah itu dalam setiap aktivitas, pekerjaan, maupun rutinitas serta pelayanan yang kita lakukan. Namun, janganlah kita hanya mampu untuk menuntut saja,
Tetapi juga kita harus mengupayakan untuk tetap hidup di dalam ketetapan dan perintah Allah. Karena begitu banyak ketetapan dan perintah Allah yang terkadang sesuatu yang fatal kita anggap menjadi sesuatu yang sederhana atau sepele. Nah, dari firman kebenaran ini yang telah kita baca, biarkan dapat mengajarkan kita supaya kita tetap selalu penuh dalam ketaatan di dalam perintah-perintah Tuhan. Karena janjinya yang begitu nyata juga akan selalu memberkati kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pilihan mengikut Tuhan adalah kunci selamat untuk mendapatkan berkat Tuhan yang nyata dan ajaib. Biarkanlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengajarkan, mengingatkan kita di dalam hari lepas hari kita, supaya tetap taat dan setia di dalam peraturan dan ketetapan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa boleh kami rasakan sampai saat ini. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih bila mana kami telah membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Biarkanlah kebenaran firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, melainkan boleh kami aplikasikan dan terapkan sebagai pondasi yang kokoh dalam iman dan pengharapan kami. Ajarkan kami juga ya Bapa, senantiasa boleh taat dan setia di dalam setiap ketetapan yang Tuhan boleh mau nyatakan kepada kami, sehingga kami tetap selalu kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami hendak naikkan doa kami, terkhususnya kepada bangsa negara kami Indonesia tercinta ini. Biarkanlah Tuhan boleh memberkati, menyatakan kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan, dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala teroris, dijauhkan dari segala kriminalitas, sehingga kami tetap senantiasa boleh damai di dalam Tuhan saja. Begitu juga ya Bapa, kami ingin berdoa kepada para pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan kepada mereka. Nyatakanlah hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ketika mereka melakukan pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan semuanya boleh mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin berdoa kepada janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang yang terpenjara, orang yang terlantar. Tuhan juga boleh berkati hidup mereka. Tuhan boleh lindungi mereka, nyatakan kasih setia Tuhan, sehingga mereka tetap senantiasa boleh merasakan kebahagiaan dan kesukacitaan, terlebih pengharapan bahwa dalam kehidupan mereka Tuhan tidak pernah jauh, Tuhan tetap senantiasa boleh bersama-sama dengan mereka. Begitu juga ya Bapa, Tuhan senantiasa juga boleh memberkati gerejamu dimanapun berada, terkhususnya gereja Kalimantan Epanglis dan jemaatmu, terkhususnya kepada Jemaat Anugerah di Rumbakung. Biarkanlah Tuhan boleh memberkati, mengurapi, dan menjamah setiap pelayanan, visi dan misi yang ada di dalamnya. Biarkan semuanya boleh mendatangkan sukacita. Tuhan boleh memberkati, biarkanlah semua ada karena rancangan Tuhan, dan semuanya boleh terjadi karena kehendak Tuhan. Dan biarkanlah juga sukacita, kebahagiaan, semangat yang menggebu-gebu boleh ada karena kuasa kasih Tuhan saja. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, berkati para pendeta, penginjil, penatua, diakon, guru sekolah minggu, guru agama, dan siapapun mereka yang menyerahkan hidup dan kehidupannya untuk melayani Tuhan. Tuhan boleh berkati.
sehingga melalui mereka ada damai sejahtera Tuhan boleh tersalurkan, sehingga juga melalui mereka ada berkat-berkat Tuhan yang boleh terjadi kepada orang-orang banyak. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak harapan, pinta, dan doa kami, namun tutur mulut lidah kami sangatlah terbatas. Namun di balik semuanya itu kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah luput untuk merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Kami berserah kepada Engkau ya Bapa. Maka daripada itu kuatkan iman dan pengharapan kami, supaya kami boleh siap melakukan dan mengerjakan dan melangkahkan kaki, pikiran, dan hidup kami sesuai dengan rancangan-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa kepada para murid-Mu ribuan tahun yang lalu, seperti Tuhan juga ajarkan kepada kami pada saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan mengenal pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.